Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur saudara-saudara, Tuhan berikan berkat-Nya, tuntunannya sehingga kita boleh bersama-sama beribadah dalam keadaan yang baik. Kiranya ibadah ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang meminta segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan iman kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang pertama-tama mau mengakui bahwa kami ini orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulan kami, di dalam apa yang kami katakan dan lakukan, Tuhan,
kiranya Engkau mengampuni kami, dan kiranya Engkau yang akan menuntun kami dalam ibadah ini, supaya oleh berkat-Mu kami sungguh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan kuat kuasa-Mu, baik kami yang di rumah maupun yang di gereja. Tuhan berkati dan sertai kami dalam damai sejahtera-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Allahku baik. Dan kita akan menyambungnya nanti dengan pujian Yesus Sobat yang sejati. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, ya baik padaku, ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, peliharakanku. Dia cintaku, dia cintaku, dia cintaku, cinta padaku. Saudara-saudara, kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang baik kepada kita itu, sekarang mari kita mengarahkan hati kita. Mari datang, mohon ampun dosa dan kesalahan kita, karena kita menyadari betapa banyaknya kelemahan kita. Mari kita percaya, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita, kalau kita berdoa dan mohon kepadanya. Yesuslah sobat kita yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap halku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada berdoalah padanya. Bila ada pencobaan yang bimbang di hatimu, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, berdoa padanya. Mari kita berdoa, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita.
Tuhan, kami datang kepadamu, mau menyerahkan akan kesalahan dan dosa-dosa kami kepada Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa menghapuskannya sendiri. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk memulihkan kami dan menuntun kami kembali ke jalan yang benar. Ampunilah perkataan-perkataan kami yang jahat, ampunilah pikiran-pikiran kami yang jahat, ampunilah juga perbuatan-perbuatan kami yang tidak memperkenankan hati-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, Engkaulah kiranya akan menyucikan dan menguduskan kami, supaya kami layak datang beribadah kepadamu. Kami berdoa supaya Engkau juga yang akan menuntun kami, supaya kami bukan hanya meninggalkan apa yang jahat itu, tetapi Engkau perbarui, supaya kami melakukan apa yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami di jalan yang benar, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami tahu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kembali berjalan bersama-sama dengan Dia, pengampun dosa kita, Juru Selamat kita. Kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya kita melakukan firman Tuhan ini, kita hidup, memuliakan nama Tuhan, melakukan apa yang baik untuk sesama kita, membuat mereka melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan bersama-sama sekarang menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Licu. Tuhan kiranya akan menuntun kita menyiapkan hati dengan menyanyikan pujian semakin dalam. Masuk, masuk dalam kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya padaku diberi. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar
masuk dalam roh penghibur semakin dalam, dan hidupku bersatu dengannya, taat padanya. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar ku mengerti masuk ke firman-Nya. Salam Bapak Ibu, semangat. Saya akan mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Engkau adalah Allah yang baik, yang penuh kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Dan kami memohon Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam ibadah kami pagi hari ini, Engkau memimpin dan menyapa kami, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangannya untuk menyampaikan suara Tuhan, sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara, izinkan saya memberikan salam merdeka. Merdeka. Kenapa saya mengatakan salam merdeka? Karena besok Senin tanggal 17 Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka. Nah, sekarang saya akan mengajak untuk kita melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang 17 sampai ayat yang ke-40. Tetapi ayat ini dua perikop yang cukup panjang, saya hanya membacakan 3 nas saja, yaitu yang terambil di dalam ayat 29, ayat 32, dan 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dilanjutkan ayat yang ke-32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Nasihat ini yang dimaksud perkataan ini adalah Gamaliel yang berkata kepada di dalam sidang Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Sekali lagi saya katakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, tema hari ini, pagi ini adalah jika itu dari Tuhan. Tema ini menarik bagi saya, saudara, karena ada 2 hal saya menemukan berkat di dalam perenungan saya pagi, di dalam selama saya mempersiapkan khotbah untuk pagi ini. Yaitu ada hal yang kita ketahui, yang kedua ada hal yang tidak kita ketahui. Yang pertama adalah hal yang kita ketahui. Kalau kita mengetahui bahwa besok tanggal 17 Agustus kita mengetahui bahwa itu hari ulang tahun Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, cukup lama.
usia yang panjang 75. Kita mengetahui kemerdekaan Indonesia di mana pada saat itu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus dibebaskan, dimerdekakan, bangsa Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan. Khususnya saat itu dijajah oleh Belanda. Nah, saudara, ada hal yang sangat penting yang kita ketahui juga. Hal yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yaitu kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang memberikan hidupnya buat saudara dan saya yang mati di kayu salib untuk memerdekakan saudara dan saya. Memerdekakan apa? Memerdekakan dari ikatan belenggu dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup saudara dan saya, yang dapat mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Kalau tidak, kita terikat dengan dosa. Dosa yang mempengaruhi hidup kita, yang mengikat hidup kita. Tetapi dengan percaya kepada Yesus, membuat kita bebas dan dimerdekakan. Saudara, ada yang lebih yang perlu kita ketahui juga adalah selain Dia mengampuni dan menjadi juru selamat kita, di dalam Kisah Para Rasul menarik sekali, Dia menggenapkan janjinya, mencurahkan, memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai hidup kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Dan di dalam pasal yang kita baca, yang sebelumnya ayat 17 itu ayat 12 sampai ayat ke-16, bagaimana peranan Roh Kudus yang bekerja, peranan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan, Roh Kudus yang memberikan ketekunan bagi orang-orang percaya saat itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda mujizat di antara orang banyak, semua orang percaya dan selalu berkumpul di serambi Salomo di dalam persekutuan yang erat. Itu adalah karya gerakan kuasa Roh Kudus yang membuat rasul-rasul mengadakan banyak sekali tanda-tanda dan mujizat. Dan Roh Kudus memberikan ketekunan bagi orang-orang percaya. Untuk mereka tekun, mereka mengadakan persekutuan yang erat. Mereka berdoa bersama, mereka mengadakan perkumpulan bersama dengan begitu eratnya. Dan dikatakan di dalam ayat berikutnya, saudara, yang ayat 14, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana peranan Roh Kudus pada gereja mula-mula, pada orang Kristen yang mula-mula. Roh Kudus bekerja mempertumbuhkan gereja, mempertumbuhkan iman, membuat orang-orang begitu bangkit dan bertekun di dalam mengikut Kristus. Sehingga bukan hanya 3.000 orang yang percaya, tapi dikatakan makin bertambah jumlah mereka. Yang bukan hanya laki-laki dikatakan maupun perempuan. Ini suatu gerakan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Pada orang Kristen mula-mula. Dan dikatakan selanjutnya ayat 15. Banyak juga orang-orang yang datang menemui para rasul untuk membawa orang-orang yang sakit. Orang-orang yang berbaring, orang-orang yang ada di dalam tilam, mereka membawanya kepada rasul-rasul
Dan mereka mengalami orang yang sakit itu disembuhkan. Bukan orang yang sakit saja, dikatakan orang-orang yang diganggu roh jahat pun disembuhkan. Luar biasa karya Roh Kudus. Pada saat itu kita melihat begitu luar biasanya. Banyak orang-orang yang disembuhkan, diselamatkan. Mereka hidup di dalam ketekunan, bertekun, berdoa, mengadakan persekutuan yang erat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi saudara, tidak cukup di dalam pertumbuhan, di dalam ketekunan orang-orang percaya, banyak orang-orang yang mengikut Yesus, tetapi kita menyadari ada tantangan, ada halangan, ada yang tidak disukai oleh orang-orang. Yang kita melihat di dalam ayat yang ke-17 yang saya baca, yang kita baca, dan saya berharap saudara-saudara membacanya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-40. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat 17 imam besar Kayafas itu saudara dengan pengikut-pengikutnya tidak merasa senang. Dia marah, merasa iri hati melihat adanya pergerakan dari orang-orang Kristen saat itu, dari orang-orang percaya itu. Dan apa yang dilakukan oleh imam dan pengikut-pengikutnya itu saudara, kita bisa melihat mereka menangkap para rasul. Rasul-rasul itu ditangkap karena ada perasaan yang iri hati, karena merasa marah, merasa gusar. Imam besar itu, Kayafas itu terhadap para rasul-rasul. Rasul-rasul itu telah menyatakan, memberitakan, mengajarkan kepada orang banyak tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan bagi imam besar, bagi orang-orang Saduki, kebangkitan itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh mereka. Mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan. Dan perlu saudara dan ketahui bahwa di dalam mahkamah agama ini, di dalam mahkamah agama memang ada dua kubu, yaitu orang Saduki dan orang Farisi yang ada di dalam menduduki mahkamah agama. Dan imam besar dan pengikut-pengikutnya adalah golongan Saduki. Yang jelas mereka nggak senang, mereka nggak suka bahwa murid-murid atau rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Yang kedua, imam besar juga merasa iri hati dan marah ketika mereka melihat orang-orang banyak yang datang kepada para rasul. Mereka datang menemui rasul-rasul dan ikut dan dengar pengajaran rasul-rasul itu. Sebenarnya dia sadar bahwa orang-orang banyak itu semestinya mereka datang kepadanya, kepada imam besar sebagai mahkamah ahli Taurat, ahli agama, orang yang dihormati. Tetapi sekarang ini dia melihat imam besar dan para Saduki itu melihat, para mahkamah agama itu melihat bahwa rasul-rasul sangat berpengaruh saat itu. Sehingga banyak orang-orang yang datang yang menemui para rasul. Dan yang ketiga yang iri hati bagi imam besar dan para pengikutnya adalah melihat bahwa rasul-rasul melakukan penyembuhan dan banyak orang-orang yang sakit yang disembuhkan. Itulah yang membuat dorongan untuk imam besar dan pengikut-pengikutnya menangkap dan memenjarakan para rasul. Rasul-rasul ditangkap, dipenjarakan. Dan bukan hanya di penjara yang khusus, ada penjara di Bait Allah. Tapi kini dimasukkan di dalam penjara kota. Penjara kota itu adalah penjara yang
Banyak orang-orang jahat yang memang dikhususkan adalah orang-orang penjahat yang dimasukkan karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan dijebloskan di dalam penjara kota itu. Dan penjara kota itu tidak enak, tidak menyenangkan daripada penjara yang ada di Bait Allah. Karena penjara di dalam kota itu memang khusus untuk penjahat-penjahat, baik yang ringan, penjahat yang berat, yang buas, yang bengis dan sebagainya. Dan penjara itu tempat yang tidak menyenangkan. Tempat yang gelap. Rasul-rasul ini dimasukkan ke dalam penjara yang seperti itu. Meskipun mereka bukan orang yang melakukan kesalahan. Mereka bukan seorang penjahat. Mereka bukan melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat keonaran. Tetapi mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kita bisa melihat di sini dalam mengikut Yesus bukannya hal yang mudah, saudara. Di dalam memberitakan Injil ada banyak tantangan, banyak halangan, banyak hal orang-orang yang tidak senang. Supaya orang diselamatkan, supaya orang percaya pada Tuhan. Ada pribadi yang tidak senang di dalam keselamatan itu. Namun saudara, yang kita bisa tahu, yang kita ketahui, ada hal yang tidak kita ketahui dengan cara yang Tuhan nyatakan dan berikan kebaikannya kepada orang-orang yang setia. Yaitu kita bisa melihat cara yang tidak kita sangka-sangka, cara yang tidak kita duga-duga. Roh Kudus yang bersama dengan murid-murid, Tuhan tidak tinggal diam, Dia turun tangan, turun menolong orang-orang yang taat, yang setia kepada Dia. Dengan cara apa? Mengirimkan malaikat Tuhan. Mengirimkan malaikat Tuhan pada malam itu. Dan melepaskan rasul-rasul. Membawa mereka dari penjara. Membawa keluar. Dan lebih menarik lagi, malaikat Tuhan mengatakan kepada rasul-rasul untuk pergi, berdiri di Bait Allah, beritakan seluruh itu, firman yang hidup itu kepada orang banyak. Pergi, berdiri di Bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Nasihat malaikat Tuhan didengar, ditaati oleh rasul-rasul itu. Mereka melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Untuk terus memberitakan firman yang hidup. Memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Bait Allah itu. Secara manusia, saudara, orang yang kalau udah bebas di dalam penjara pasti gak mau lagi untuk melakukan sesuatu yang gak enak itu. Tetapi rasul-rasul mentaati dan tetap taat dan setia di dalam mengikut Tuhan, di dalam taat panggilan Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, memberitakan firman yang hidup itu. Saudara, yang kedua yang saya katakan adalah hal yang tidak kita ketahui. Yang tadi ada yang pertama ada hal yang kita ketahui bahwa Tuhan yang berkuasa yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi saudara. Ada hal yang tidak kita ketahui, yaitu cara Tuhan yang menyelamatkan, yang menyatakan kebaikannya kepada orang yang percaya. Cara yang kita tidak ketahui, yang tidak kita sangka-sangka, Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan itu dan melepaskan para rasul keluar dan memberikan nasihat untuk tetap memberitakan Injil.
memberitakan firman yang hidup itu. Cara yang tidak kita sangka, yang kita tidak duga itu adalah berikutnya. Ketika mereka memberitakan firman yang hidup, mengajar di bait Allah, didengarlah oleh orang banyak. Dan sampailah kepada imam besar. Sehingga imam besar menyuruh pejabat-pejabat di ayat berikutnya, menyuruh pejabat-pejabat untuk datang ke penjara. Dan pejabat-pejabat itu tidak menemukan mereka. Yang membuat mereka terheran dan terkejut adalah bahwa ketika mereka di dalam penjara itu, semuanya kondisinya baik-baik aja, aman. Ada pengawal yang tetap menjaga di pintu. Dan waktu masuk di dalam kamar atau penjara yang ditempatkan rasul-rasul itu, ternyata masih terkunci. Masih terkunci. Jadi bagaimana? Bagaimana caranya mereka keluar? Itulah yang saya katakan. Ada hal yang kita tidak ketahui cara Tuhan menolong, menyatakan kebaikan pada saudara dan saya, pada orang yang percaya, yang taat dan setia. Selanjutnya saudara, ketika mereka mengajar, memberitakan firman yang hidup di bait Allah, imam besar tahu bahwa mereka ada di sana. Mereka menyuruh pengawal-pengawalnya untuk menangkap. Dan di dalam ayat berikutnya mereka pergi, pengawal-pengawal itu ke bait Allah. Tetapi mereka mengambilnya dengan keadaan yang tidak kekerasan. Keadaan yang tenang. Maksudnya tidak membuat orang bingung, gaduh dan sebagainya. Tetapi dikatakan orang-orang itu ke bait Allah mengambil kedua rasul, tetapi tidak dengan kekerasan. Mereka takut karena orang banyak melempari mereka. Karena takut kalau mengalami kegaduhan dan sebagainya, banyak orang-orang yang akan bisa melawan dan melempari mereka. Dan saat itu rasul dibawa ke mahkamah agama dan dipersidangkan. Ada dua tuduhan ya saudara di dalam ayat berikutnya, di mana dituduhkan oleh imam besar Kayafas itu dan para pengikut-pengikutnya bahwa mereka masih mengajar meskipun sudah dilarang. Memang di dalam pasal yang sebelumnya mereka pernah dibawa di dalam persidangan mahkamah agama juga. Dan mereka dibebaskan, tapi ada suatu pesan, suatu perintah untuk mereka tidak boleh mengajar kembali. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa rasul-rasul masih mengajar. Dan itu bagi mereka adalah tuduhan buat rasul-rasul yang masih belum mematuhi perintah mereka. Yang kedua adalah menuduh rasul-rasul yang tidak puas dan masih mengungkit-ungkit tentang mahkamah agama yang sudah menjatuhkan Yesus yang mati dan disalibkan itu. Itu tuduhan mereka. Saudara, di dalam pembicaraan, dalam perdebatan, dialog ini, di mana Petrus dan rasul-rasul menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu jawaban mereka. Dan memang benar, dengan ketaatan mereka Tuhan Allah pun tidak tinggal diam untuk menolong mereka. Kalau mereka dibiarkan, mereka pada waktu disidangkan itu akan dijatuhi hukuman mati. Tapi Tuhan
dengan cara yang tidak kita duga, yang tidak kita ketahui, memakai orang Farisi yang kita tahu orang-orang Farisi adalah orang yang membenci, yang iri hati, yang dengki pada Yesus, yang membuat Yesus ditangkap dan dipenjara dan bukan dipenjara, disalibkan. Tetapi kini kita melihat seorang Farisi dipakai Tuhan yang bernama Gamaliel. Seorang ahli Taurat juga, orang yang dihormati. Orang Farisi adalah orang yang sebenarnya di dalam mahkamah agama itu, di dalam dua posisi atau dua golongan itu, Saduki dan Farisi. Farisi adalah minoritas. Saduki adalah orang mayoritas yang ada di situ. Tapi di dalam minoritas, dalam kelompok yang kecil, di dalam kelompok Farisi, kelompok kecil itu, Gamaliel mengatakan kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang Saduki yang mengatakan di dalam ayat yang ke-39, 38 dan 39 yang saya bacakan tadi, yaitu jika perbuatan mereka dari manusia tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang ini, malah kamu melawan Allah. Gamaliel juga menjelaskan bahwa Allah itu berkuasa. Jangan main-main dengan orang yang dikasihi Tuhan. Jangan main-main menjamah orang-orang yang menjadi biji mata Tuhan. Sekali engkau menjamah orang yang Tuhan kasihi, yang menjadi biji mata Tuhan, Tuhan turun tangan melawan. Itu yang disampaikan oleh Gamaliel kepada orang-orang lain, kepada Saduki, pada teman-teman rekan di dalam mahkamah agama tersebut. Yang akhirnya perkataan Gamaliel itu, nasihat Gamaliel itu diterima oleh mereka. Namun saudara, mereka tidak mau begitu saja melepaskannya, membebaskan rasul-rasul. Mereka tetap sebelum melepaskan rasul-rasul itu dicambuk, menyesah, disesah. Di dalam ayat yang ke-39, 40, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar di dalam nama Yesus. Kata menyesah itu menyiksa, lebih sakit dari cambukan. Dan dalam budaya, di dalam secara umum orang yang mencambuk mendapatkan cambukan itu ada sampai 39 kali. Tetapi kata menyesah lebih sakit, lebih menderita dari cambukan yang sekian banyak itu. Yang menarik saudara adalah rasul-rasul itu keluar, mereka dilepaskan, meninggalkan mahkamah agama dengan sukacita, dengan gembira. Apakah pesan perintah dari mereka, mahkamah agama, ahli-ahli Taurat itu ditaati? Oh tidak. Mereka tetap melayani Tuhan, tetap bersaksi, tetap memberitakan firman yang hidup itu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara, hari ini, pagi ini saya mengajak di dalam kehidupan saudara dan saya. Tantangan apakah yang saudara hadapi saat ini? Kalau rasul-rasul menghadapi tantangan-tantangan yang sebegitu dahsyatnya, sampai dicambuk, disesah, sampai diadili, dipenjara. Tantangan apa yang saudara hadapi saat ini? Tantangan waktukah? Tantangan di dalam masalah kesusahan, kesulitan yang saat ini? Yang saat ini di dalam pandemi COVID-19,
membuat saudara akhirnya menjadi tawar hati, menjadi hambar untuk mengikuti Yesus untuk beribadah. Atau sebaliknya, di dalam tantangan di pandemi COVID-19 ini membuat saudara semangat, semakin giat di dalam persekutuan, di rumah, di dalam secara pribadi, di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam perintah Tuhan untuk bersaksi. Kalau saudara sedang menghadapi tantangan di dalam pergumulan yang berat, jika itu diizinkan Allah, ingat, Tuhan hanya mau kita taat. Tuhan mau saudara taat, setia saja kepadanya. Selebihnya Tuhan yang bertindak. Selebihnya Tuhan yang memakai cara-caranya yang tidak kita terpikirkan, yang tidak kita sangka-sangka untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jika itu dari Tuhan, maka semuanya akan terkendali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah ketika kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bersama dengan kami, Roh Kudus yang menyertai hidup kami, yang memberikan kekuatan dan pertolongan buat kami. Kami pun mau taat, mau setia saja. Ketika kami mengalami susah atau sedih atau menghadapi tantangan dan kesulitan, kami meskipun tidak mengetahui cara apa yang Tuhan berikan, tapi kami tahu dan kami percaya Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan dengan cara-cara-Mu buat kami, yang membuat kami kaget, yang membuat kami tidak terpikirkan, tidak terduga. Engkau adalah Allah yang terus menyatakan kebaikan kepada kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Roh Kudus bersama kami menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Tuhan yang sudah ada bersama kami, yang menjadi penolong, yang memberikan sumber kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kita bersyukur bahwa Dialah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pemelihara hidup kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan nyanyikan pujian, Ku bersyukur ia tebusku. Saudara-saudara boleh memberikan persembahan pada gereja yang boleh saudara kirimkan melalui transfer pada rekening gereja yang ada di layar saudara, atau saudara boleh kumpulkan di rumah dan nanti akan kita kumpulkan bersama-sama setelah kita bertemu kembali dalam ibadah pada waktu yang akan datang. Kita pujikan, Ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susahku, air mataku dihapusnya
ada damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapan-Nya, ku bersyukur selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, karena kami tahu sesungguhnya apa yang kami punya itu adalah milik Tuhan, berasal daripada Tuhan. Kami berterima kasih karena kami boleh menyisihkan sebagiannya untuk diberikan bagi pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memakai persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu melalui gereja GKA Immanuel Malang. Bapa, kami pada pagi hari ini juga mau berdoa bagi kedamaian di dunia. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong kami semua untuk melewati suasana ketegangan yang ada di banyak negara saat ini, terutama di negara Amerika dan Cina yang semakin memanas. Dan kiranya Engkau yang menolong Tuhan supaya ketegangan ini bisa diredakan, Engkau berikan pertolongan-Mu dan damai-Mu sehingga kami semua boleh terpelihara. Khususnya bagi negara-negara lain yang mengalami bahaya jikalau kedua negara ini mengalami ketegangan. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami juga berdoa untuk Indonesia yang pada hari Senin besok akan berulang tahun yang ke-75 untuk kemerdekaan kami. Kami bersyukur karena Engkau yang memerdekakan kami. Kami bersyukur Engkau yang memelihara kemerdekaan itu sampai hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberkati kami sekarang, memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden dan para menteri, dan juga saudara-saudara di MPR, di DPR, supaya mereka sungguh bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk pandemi yang menjadi pergumulan kami sampai sekarang ini. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk bisa tetap sabar, tetapi juga tetap bersemangat untuk mengatasinya. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami, supaya kami bersama-sama saling menjaga, saling memperhatikan satu sama lain dengan mengikuti protokol kesehatan. Supaya kami sungguh bukan hanya memikirkan kesenangan kami sendiri, tapi kami memikirkan kesehatan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk pengujian vaksin yang sudah berjalan di mana-mana tempat, termasuk di Indonesia, di Bandung. Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga vaksin yang diujikan ini boleh berhasil dengan baik dan bisa diproduksi untuk mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk apa yang kami hadapi ini. Kami menyerahkan hidup kami juga kepada tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami. Sepanjang minggu ini sertailah kami Tuhan, supaya kami hidup dengan segala ucapan syukur. Dan dalam segala pergumulan-pergumulan kami, biarlah kami dituntun dan diberi kekuatan oleh firman-Mu
menghadapi semuanya dengan percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuntunlah kami supaya kami boleh kembali beribadah pada minggu yang akan datang. Bersama-sama memuliakan nama-Mu, memuji Engkau, Juru Selamat kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan kembali segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari sekarang kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan dalam segala ucapan syukur di dalam hidupmu, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, dan hidup dengan sukacita mengikut Dia sebagai muridnya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat pagi saudara-saudara, senang kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat, dan saya mengajak saudara memperhatikan beberapa warta pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah ibadah ini diingatkan nanti jam 9:30 akan ada ibadah sekolah minggu.
Kiranya anak-anak boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kemudian sore hari nanti ada Zoom bagi anak-anak tunas remaja. Silakan anak-anak tunas remaja bisa mengikuti. Jangan lupa ya, jam 4 sore bersama Muse Ince. Pada hari Selasa ada PA dan PD yang akan kita adakan secara berurutan. PA diadakan diskusi jam 6 sore dan kemudian dilanjutkan dengan PD, persetujuan doa jam 7 sore. Saudara-saudara semua diundang untuk ikut bersama-sama. Kita bersekutu, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada hari Sabtu diingatkan ada doa pagi, jam 7 pagi. Saudara-saudara boleh melihat liturginya di dalam WA yang akan dibagikan. Dan kemudian pada sore hari akan ada komunitas pemuda remaja di Google Meet. Ya, seperti biasa renungan akan disampaikan dalam YouTube dan kemudian sore hari kita berdiskusi bersama-sama. Teman-teman pemuda remaja diundang semua untuk bersama-sama mengikuti pertemuan ini. Dan yang penting saudara-saudara, minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah dan firman Tuhan pada minggu depan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.